Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang cara menggunakan Rakuten Pointo untuk maksimalkan keuntungan kalian di Jepang. Ke teman-teman semua yang tinggal di Jepang pasti udah sering banget dengar tentang Rakuten Pointo kan. Sebenarnya di Jepang itu ada banyak Pointo, jadi kayak ada Rakuten Pointo, V Pointo, D Pointo, T Pointo, macam-macam. Jadi kita bakalan bahas Rakuten Pointo. Nah, kalian tahu nggak kalau Pointo ini bisa digunakan untuk lebih dari sekedar belanja online doang. Jadi hari ini kita akan bahas cara terbaik memanfaatkan Rakuten Pointo agar kamu bisa menghemat lebih banyak uang di Jepang. Yang pertama, apa itu Rakuten Pointo? Jadi Rakuten Pointo itu adalah sistem poin dari Rakuten yang bisa kamu kumpulkan saat belanja di Rakuten Ichiba menggunakan Rakuten kartu kreditnya Rakuten, atau bahkan hanya dengan membayar tagihan bulanan tapi dengan memakai layanan Rakuten kayak Rakuten Kartu gitu. Nah, poin ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Jadi Rakuten itu perusahaan yang cukup besar di Jepang. Jadi servisnya banyak. Ada Rakuten Shoken, ada Rakuten Mobile, ada Rakuten Ichiba, terus macam-macam. Ada juga Hoken, asuransi juga. Kalian kalau misalkan pakai servis semuanya itu bakalan dapetin poin gitu. Maksudnya lebih gampang dapetin poinnya. Nah, yang kedua kita cara mendapatkan Rakuten Pointo. Oke, kita bahas ini yang menarik. Yang pertama, aku kasih tips untuk gimana cara bisa lebih gampang dapetin poinnya adalah menggunakan Rakuten Card atau kartu kredit Rakuten. Jadi setiap transaksi kalian bisa dapetin poin tambahan dari hasil kalian transaksi. Misalkan kalian tiap bulan belanja misalkan ke Seiyu atau misalkan Sotetsu Roseng atau misalkan Dai-e, macam-macam ke Supa. Nah, pakai Rakuten Kado bayarnya dan nanti bakalan dapat berapa persen Pointo belanja. Selain itu yang kedua, supaya dapat banyak Pointo, kalian belanjanya kalau misalkan online, kalian belanja online di Rakuten Ichiba. Aku pun juga sebenarnya pakai Amazon, kalau nggak pakai Amazon, pakai Rakuten Ichiba. Jadi bandingin dulu lah. Jadi biasanya aku cari kalau misalkan di Amazon harganya sama di Rakuten Ichiba hampir sama, biasanya aku lebih pilih Rakuten Ichiba. Kalau nggak buru-buru ya, kalau misalkan mau besok datangnya, aku selalu pakai Amazon sih. Cuman kalau misalkan nggak buru-buru, aku belinya pakai di Rakuten Ichiba gitu. Terus sering ada promo juga di Rakuten Ichiba itu. Terus ada Kaimono Marasong, macam-macam ada promonya. Terus yang ketiga tipsnya adalah gunakan Rakuten Mobile. Jadi aku pun juga pengguna Rakuten Mobile setia. Udah hampir 8 tahun pakai Rakuten Mobile. Jadi udah puas banget pakai Rakuten Mobile karena setiap pemakaian internet dan telepon itu nanti kalau kita bayar tagihannya, kita juga bakalan dapat poin. Dan selain itu, kalau kita pakai Rakuten Mobile, nanti kalian ketika belanja di Rakuten Ichiba itu dapat poin tuh berkali lipat. Nah, ada juga tips yang lainnya kayak gunakan Rakuten Pay, gunakan Rakuten Travel untuk misalkan mau jalan-jalan kemana pakai Rakuten Travel. Terus kalau misalkan kalian mau pengen asuransi bisa pakai Rakuten Hoken. Terus kalau misalkan mau belanja yang untuk Furusato Noze pakai Rakuten Furusato Noze. Jadi semua servis Rakuten itu bisa kalian pakai biar menaikkan poin yang kalian nanti bisa pakai ketika kalian belanja di Rakuten Ichiba. Kalian dapat poin yang berkali lipat. Terus satu lagi tips yang paling bagus sih menurut aku, tapi mungkin agak susah untuk dilakukan, yaitu dengan memberi sokai. Jadi link referral ke orang lain, ke teman-teman kalian, sama orang Indonesia yang mungkin belum punya SIM card mau Rakuten Mobile untuk telepon untuk internetan di Jepang. Kalian bisa, kalau kalian pengguna Rakuten Mobile, kalian bisa kirim link referral ke mereka, dan mereka ketika beli SIM card dari Rakuten Mobile, kalian dapat poin juga. Itu salah satu trik untuk bisa dapetin poin yang banyak. Nah, yang berikutnya, cara terbaik menggunakan Rakuten Point. Ini memang karena Rakuten Point itu banyak bisa digunakan di mana-mana. Jadi ini gampang banget. Kalian bisa, yang pertama bisa bayar tagihan bulanannya itu pakai tagihan Rakuten Mobile, misalkan pakai poin. Jadi aku pun juga kayak gitu. Hampir tiap bulan aku selalu nol bayar, nggak ngeluarin uang sepeser pun karena aku bayarnya itu selalu pakai Rakuten Point tuh. Terus kalau mau belanja di supermarket, di Konbini, kayak di Family Mart tuh, aku selalu pakai Rakuten Point tuh. Misalkan beli onigiri, beli minuman atau beli snack gitu, biasanya aku langsung pakai bayarnya pakai Rakuten Point tuh. Terus selain itu, misalkan mau belanja online juga pakai Rakuten Ichiba, kalian bisa bayar pakai Rakuten Point tuh juga. Terus yang paling aku seneng itu kalau pas kita makan di luar di family restoran di Jepang. Jadi kayak misalkan restoran di Jepang kayak Gasto, terus Jonathan, terus
terus Pamayan, terus Aya, terus Lauhana, itu semuanya bisa bayarnya pakai Rakuten Pointo. Jadi aku sering makan-makan di luar itu semuanya menggunakan Rakuten Pointo. Oke, jadi ada program namanya SPU yang aku bilang itu untuk mengkali lipatkan jumlah Pointo yang bisa kalian dapat jika kalian belanja Rakuten Ichiba gitu. Jadi kalian pergunakan dengan lebih banyak menggunakan servis Rakuten, kalian bakalan dapat cashback yang berupa Rakuten Pointo gitu ya. Jadi itulah cara terbaik menggunakan Rakuten Pointo di Jepang agar kalian tuh bisa menghemat dan bahkan bisa mengembangkan uang kalian di Jepang. Bahkan kalian juga bisa pakai Rakuten Pointo untuk investasi, untuk beli reksadana di Rakuten Sekuritas atau Rakuten Shoken. Teman-teman yang sering ngikutin aku punya platform atau tempat untuk maksudnya sharing pengalamanku tentang investasi di Jepang. Itu ada di Instagram Nanadogo. Di situ aku sharing banyak pengalaman tentang investasi di Rakuten Shoken dan juga aku beli Bitcoin pakai Rakuten Pointo. Jadi kalian kalau penasaran bisa kalian lihat di Instagramnya Nanadogo. Nah, gitu ya teman-teman, beberapa pengalaman dan juga sharingku yang kali ini tentang Rakuten Pointo. Semoga video kali ini juga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, like dan sharing ke teman-teman kalian semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Yudi Fresh dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.